Kita buka bersama langsung saja 1 Yohanes pasal yang kelima ya. Ini masih ada ehonya loh. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, kita baca ayat yang pertama saudara, 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Ayat 2, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab ayat 3 ya, sebab inilah kasih kepada Allah, baca saudara, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Berapa banyak dari kita hari ini yang percaya Yesus adalah anak Allah? Lambai tangan. Ya, kalau saudara tidak percaya pulang saja. Berarti saudara salah server. Saudara, setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Alkitab berkata, Dia datang kepada umat kepunyaannya. Dulu Tuhan hanya menampakkan diri di gunung-gunung, bahkan tidak berwujud. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, dia hanya melihat api. Ya, bahkan Elia melihat Tuhan lewat hanya berbentuk angin. Tuhan gak pernah menyatakan dirinya dalam bentuk sesuatu. Tapi Tuhan tahu bahwa manusia itu butuh figur. Saudara disuruh mempercayai yang gak ada gambaran atau gak ada figurnya, saudara susah atau susah? Ya, saudara mau coba berdoa, bayangkan wajah Tuhan tuh kayak apa? Rasanya sulit ya saudara. Ini saya tidak menemukan karakter suara saya ya. Aduh, soundman-nya itu coba tolong ya. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dia matiin sekalian. Haleluya, puji Tuhan ya. Semoga saya dapat mengalahkan dunia ini. Saudara, dikatakan bahwa setiap kita, nah ini mulai dapat nih. Mulai dapat ya. Yang percaya kepada Kristus, kita harus percaya bahwa Dia berasal dari Allah. Titik. Dan Kristus itu adalah Allah yang turun menjadi manusia. Dan inilah tandanya saudara bahwa kita mengasihi Allah, dikatakan kalau kita ini melakukan perintah-perintahnya. Banyak orang berkata hanya percaya kepada Tuhan. Saya berulang kali mengingatkan kepada setiap kita jemaat Tuhan. Alkitab berkata, kalau engkau hanya percaya bahwa Allah itu ada, maka setan juga percaya. Jadi kalau level iman kita hanya percaya, berarti kita satu level sama setan. Apa yang membedakan iman kita dengan setan? Kita melakukan perintah Tuhan. Kemarin saya angkatin satu khotbah singkat di Instagram saya, karena banyak yang bertanya, ini lagi heboh pembahasan tentang santet. Ya, Bu, apakah benar santet itu ada? Saudara, di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Lama, para nabi-nabi itu harus berhadapan dengan tukang sihir, dengan tukang tenun. Di dalam Alkitab itu memang ada. Tapi mereka dimurkai oleh Tuhan karena mereka memakai kuasa gelap. Saudara harus percaya bahwa setan itu ada. Saudara harus percaya bahwa kuasa gelap itu memang ada. Bahkan Alkitab mencatat ada tingkatan-tingkatannya. Roh-roh jahat
penghulu-penghulu jahat, pemerintah-pemerintah jahat di udara. Berarti ini bicara tentang kuasa kegelapan. Dan kalau kuasa kegelapan itu ada, memang dia nyata, saudara. Ya, lalu saya mengangkat kemarin khotbah singkat di mana Yesus berkata, cara satu-satunya untuk menangkal kuasa gelap sudah pasti yang pertama kita harus percaya kepada Kristus. Yang kedua adalah kita harus menjadi pelaku firman. Alkitab berkata, jangan kamu kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang benci kita, saudara balas dengan benci, sudah pasti kuasa jahat bisa mengenai hidupmu. Tapi kalau orang berbuat jahat pada kita, lalu kita balas dengan kebaikan, artinya Yesus berkata, doakan orang yang berbuat jahat padamu, mintalah berkat. Itu artinya kamu tidak ada kepahitan, hatimu itu tulus, setan tidak mungkin bisa masuk. Lalu banyak yang berkomentar begini, Bu, ya bukankah kalau kita percaya Yesus sudah otomatis tidak ada kuasa gelap bisa menembusi? Maaf saudara, tidak ada jaminan engkau beragama Kristen lalu setan akan takluk kepadamu. Tidak ada jaminan. Alkitab mencatat hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup melakukan firman Tuhan, mereka lah yang akan memperoleh kuasa dalam nama Yesus. Karena kalau kita nggak menjadi pelaku firman, walaupun kita pelayanan, kita khotbah, tapi engkau hidup di dalam dosa, maka engkau sama dengan temannya. Temannya siapa? Temannya setan, amin. Setan tahu loh siapa milik kepunyaannya. Dan Alkitab berkata Tuhan juga tahu siapa milik kepunyaannya. Makanya setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus wajib meninggalkan dosa dan kejahatan. Ya, saya dulu pernah waktu di Palu, pelayanan kita diserang sama gereja setan, saudara. Dia datang menyamar jadi jemaat, lalu dia kerasukan di tengah jemaat. Kami melayani itu hampir 3 bulan loh dari gereja setan. Saudara tahu, itu kalau ada pendoa yang tidak kudus, saat itu juga langsung kerasukan loh. Langsung kena serangan balik. Ya, ada teman kami, dia tuh ya pelayanan di gereja tapi agak-agak tulang lunak. Ya, cucok meong, ya. Ikut-ikutan nengking, saudara. Kita lagi doa peperangan, dia datang. Langsung masuk ke ruangan, nengking. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Langsung saudara yang kerasukan lihat dia terus ngomong gini, kan kamu temanku. Ayo, langsung kita suruh, mending kamu cepat-cepat pergi daripada kamu juga kerasukan di sini. Lo setan tahu. Saudara mau pendeta, mau pelayan Tuhan, mau pemusik, mau singers, mau pengkhotbah, kalau engkau hidup di dalam dosa, setan tahu hidupmu. Makanya gak usah pencitraan, amin. Karena Tuhan tahu, setan juga tahu. Tahu saudara. Ya, kau yang berkata Kristen tapi kau hidup dalam persinahan, perselingkuhan, setan tahu. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Kalau saya ngomong bapak-bapak tuh nanti saya dimarahin. Jadi saya ngomong juga ibu-ibu. Setan tahu engkau melayani Tuhan tapi engkau melakukan penyimpangan, saudara. Setan tahu. Tidak semua orang Kristen mendapat kuasa. Hanya mereka yang sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Makanya tadi ayat ini berkata, ayat 3 coba saudara baca ayat yang ketiga. Diulangi dari ayat 2. Ayat 3. Sebab inilah apa? Kasih kepada Allah. Siapa di sini yang berkata mengasihi Allah? Tolong angkat tangan. Saudara yang mengasihi Tuhan. Saya yakin saudara datang ke tempat ini, buang waktu, buang tenaga, buang uang kan saudara datang ke tempat ini. Itu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, Alkitab ayat ini berkata, sebab inilah tanda kasih kita kepada Allah. Yaitu apa? Bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Jadi kalau kita bilang mengasihi Tuhan, tapi kita nggak nurut sama perintah Tuhan, sama firman Tuhan, itu sama dengan bohong, kemunafikan. Berhenti jadi Kristen munafik, saudara. Nggak ada untungnya, ya.
Dikatakan kalau kau berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan, maka ini buktinya engkau menuruti perintah-perintah Tuhan. Ya, iman yang seperti apa yang dapat mengalahkan dunia? Iman dari kita yang menuruti dan taat kepada firman. Kalau disuruh Tuhan mengampuni, taat. Harus mengampuni walaupun berat. Tapi engkau berkata, Tuhan, berat bagiku untuk mengampuni suamiku yang selingkuh terus ini, yang kasar ini. Tapi karena aku mengasihi engkau Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Kalau ada di antara bapak-bapak yang berkata, saya udah benci banget sama istri saya ini yang cerewet. Ya, tapi Tuhan bilang ampuni. Lalu kita berkata, Tuhan, sebenarnya jengkel saya sama istri saya. Tapi karena aku mengasihi engkau Tuhan, maka aku harus belajar mengasihi istriku karena aku mengasihi Tuhan. Amin. Ya, saudara, kalau hari ini Tuhan bilang, lepaskan dosamu. Yang homo, yang lesbi. Engkau harus berani berkata, Tuhan ini berat, tapi karena aku mengasihi engkau, aku akan lepaskan dosa ini. Katakan. Dan ayat ini dengan jelas berkata bahwa orang yang mengasihi Allah, tandanya satu, bahwa ia menuruti perintah-perintah Tuhan, dan baca dengan suara keras, perintah-perintahnya itu apa? Tidak berat. Kalau ada orang yang berkata melakukan firman itu berat, berarti engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah bilang bahwa melakukan firman itu berat. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan nggak akan bilang hidup kudus itu berat. Katakan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang mudah untuk melakukan firman, karena kasih kepada Tuhan tidak dapat dikalahkan oleh kasih yang lain-lain yang saudara. Termasuk ketika Tuhan engkau suruh mengorbankan hartamu. Termasuk ketika Tuhan suruh mengorbankan apapun yang kita miliki. Kenapa saya rela meninggalkan keluarga saya ketika saya disuruh memilih Yesus atau keluarga? Karena aku mencintai engkau Tuhan. Bukan tanpa air mata, dengan berderai air mata. Tapi aku menunjukkan bahwa aku lebih mengasihi Tuhan dibandingkan segala-galanya. Saudara, kalau hari ini engkau tidak bisa melepaskan kasih akan dosa, engkau masih hidup dalam kenajisan, kepahitan, atau apapun itu pertanda bahwa engkau tidak sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Ayo kita belajar mengasihi Tuhan. Nah sekarang saudara, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus mengalahkan dunia? Emang dunia itu apa? Kenapa iman kita harus kuat untuk mengalahkan dunia? Dunia ini satu-satunya yang bisa menarik engkau jauh dari kasih karunia Tuhan. Mari buka bersama 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, saudara, baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sekalipun kita berkata kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Ayat yang berikutnya berkata, apa sih yang ada dalam dunia saudara? Baca bersama dengan suara yang keras. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan mata serta keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan ayat yang ke-17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, yang melakukan firman Tuhan, tetap hidup selama-lamanya. Dunia sangat berbahaya bagi iman Kristen, saudara. Kenapa? Karena ternyata dengan jelas ayat 16 tadi berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, ada 3 hal yang ada dalam dunia. Tolong saudara catat baik-baik supaya saudara tidak gagal fokus dalam dunia. Yang ada di dalam dunia dikatakan yang pertama adalah apa?
keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Apa itu keinginan mata? Jelas sekali Galatia pasal 5 berkata, ya, sebab keinginan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, keserakahan, amarah, pertikaian, percederaan, roh pemecah, dan segala macam kejahatan itu ada di dalam daging kita. Mengapa kita perlu iman yang kuat untuk mengalahkan dunia? Karena yang pertama yang ada dalam dunia adalah keinginan daging. Daging ini fana, tidak kekal. Tapi daging ini bisa menyeret kita dan bisa menggugurkan iman kita. Makanya Yesus berkata di hari-hari yang terakhir nanti ketika Yesus datang kembali ke dunia ini, dia akan bertanya, adakah iman aku dapati? Iman yang bagaimana? Iman yang mengalahkan dunia. Jangan biarkan kedaginganmu, saudara, menyeret engkau untuk meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kedagingan, kecemaran, kenajisan, perselingkuhan, amarah, dendam, iri hati, kedengkian, ini semua yang ada di dalam daging kita. Dan ini membawa kita kepada kebinasaan. Amin. Anak-anak muda, jangan terjebak dalam pergaulan yang tidak benar. Jaga hidupmu di dalam kekudusan. Orang yang paling bahagia bukanlah orang kaya atau orang sukses. Orang tua, jangan kau hanya memaksa anakmu untuk mengejar kesuksesan yang duniawi saja. Tapi ajarkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, itu yang akan kita bawa sampai pada kekekalan. Kedagingan ini akan sangat menyeret kita, membawa kita jauh dari Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan ada apa di sana? Keinginan mata. Kita dikejutkan ya dengan berita-berita. Saya ini meninggalkan tanah air ini hampir 1 bulan. Dan saya mendengar berita-berita di Indonesia ini, banyak yang terjadi. Pertama kita dikejutkan, 1 keluarga bunuh diri. Ya, anaknya nggak mau, diikat pakai tali, didorong, lalu orang tuanya menyusul. Kenapa ini semua bisa terjadi, saudara? Karena hal duniawi, keinginan daging, keinginan mata, terjebak dalam hutang yang banyak. Alkitab bilang kalau kita hidup mencukupkan diri, tidak mungkin kita ini terjebak dalam hutang. Hati-hati, saudara. Pura-pura bahagia itu susah. Tapi pura-pura kaya lebih susah. Katakan amin. Ya, orang berusaha pakai barang bermerek, ternyata utang kanan kiri. Pinjem uang kanan kiri, cicil kanan kiri. Buat apa? Nggak dosa kau beli barang bermerek, nggak dosa. Yang pertama pastikan taburanmu lebih banyak daripada keinginan dagingmu. Katakan. Tapi biasanya beli barang bermerek itu pelit. Nggak pernah nabur. Yakin saya. Dia cuma cinta buat dirinya sendiri. Apa-apa buat diri sendiri. Nggak mungkin lah dia nabur banyak. Kolektor 5.000, 10.000 ada. Bagi yang merasa saja. Tobat, tobat, tobat. Ini keinginan daging yang sangat bisa membinasakan. Tidak dilarang, silakan kalau engkau punya uang. Yang pertama, taburanmu harus lebih besar daripada keinginan diri. Yang kedua, pastikan engkau memang punya uang. Bukan dari utangan atau gaya-gayaan. Katakan, jangan ikuti gaya hidup saudara. Berkali-kali saya menasehatkan, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya itu hukum fisika. Makanya semakin banyak gayamu, semakin banyak tekanan hidupmu. Sebenarnya tekanan hidup berasal dari mana? Gaya. Kenapa bisa sampai bunuh diri, terjebak hutang? Alkitab bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, cukup. Tapi kalau orang mau hidup gaya-gayaan ya beda cerita. Jangan terikuti dengan keinginan mata.
Orang lain pengen, kenapa saudara? Tiba-tiba kasus korupsi 271 triliun. Wow. Itu bisa bangun satu kota loh. Saudara pernah bayangkan nggak punya uang 1 triliun? Bayang aja nggak pernah saudara, bagaimana mau dapat? Ya. Dari bayangkan dulu aja, bayangkan. Saya waktu dengar itu, aduh saya bilang sama suami, wih punya uang 1 triliun tuh gimana rasanya? Apalagi nih 271 triliun. Haleluya ya, nikahnya di Disneyland. Impian semua wanita toh. Ya, amin. Cewek-cewek pengen nikah di Disneyland, pastikan tuh bukan uang korupsi. Ngeri ya. 2 bulan lalu saya diajak jemaat Mesbah doa. Bu udah pernah ke Jepang belum? Belum. Ayo bu, tak ajak ke Jepang. Gratis lagi tuh saya berangkat. Ya, sampai di sana kita berdiri di depan istananya Cinderella. Ada pesta pernikahan, saya bilang, kok pas banget ya. Kita udah berdiri di sini, pas lagi ada pertunjukan Cinderella menikah. Karena kurcacinya sudah siap semua dengan kereta-keretanya. Saya sudah membidik dengan kamera saya zoom gede-gede itu pas pintu keluarnya istana. Yang keluar, Cinderellanya gendut, pangerannya juga gendut. Saya bilang, kenapa Cinderellanya salah ya? Ternyata itu memang orang beneran lagi nikah di situ, bayar, sewa. Bayangkan berapa puluh miliar tuh nikah di situ, saudara. Ya, saya bayangkan ya saudara, tapi ternyata dari uang hasil yang begitu, beli private jet. Ini apa ini? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Akhirnya terseret. Hati-hati saudara. Ini yang ada di dalam dunia. Jangan kepengen dengan apa yang orang miliki. Jangan kepengen, ya. Saya nih loh, kemarin diundang ke Amerika. Saya bilang, Pak, saya dikasih tiket ekonomi saja. Dikasihnya bisnis. Tapi kan kita enggak minta. Ya saya nikmati, dikasih. Ya, kecuali kita sudah berubah, saya harus bisnis ya. Karena kalau ekonomi, badan saya sakit semua, itu pret. Itu keangkuhan hidup itu. Ya, saya ini di Indonesia kalau diundang gereja-gereja di mana, di Manado, di Makassar, di Morowali, Bu kami undang ya, tiketnya Garuda ya, ndak usah, batik aja batik. Ya. Tapi kalau dikasih orang bisnis, ya puji Tuhan, tapi jangan kita yang minta tuh. Jangan kita yang minta, saudara. Ya, hati-hati sekali dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Mata ini loh bikin orang berdosa. Ya, bapak-bapak istrimu sudah gendut, kau lihat perempuan yang langsing. Ada kemarin orang konseling sama saya, Bu suami saya itu saya temani dari miskin Bu. Ini ketemu pelakor baru berapa bulan, dibeliin rumah, dibeliin mobil, pret nggak itu? Di sini nggak ada sih yang begitu. Nggak ada yang ngaku. Bertobat kau ya. Keinginan daging ini, keinginan mata, demikian juga para pelakor. Saya mau bilang di sini, ya. Bertobat hai perempuan-perempuan. Jangan cuma karena keinginan mata, keinginan daging kau mendapatkan uang. Pengen punya apartemen gak usah kerja, jual diri saja. Neraka tempatmu. Bertobat, katakan amin. Ya, ngeri sekali orang-orang Kristen ini. Mereka lupa bahwa ini loh, masalah-masalah dunia ini. Kenapa kita harus punya iman yang kuat agar kita mencapai kemenangan? Tapi sekarang banyak orang memilih tidak mau menang, santai aja. Apalagi dia bilang Yesus sudah mati buat dosaku di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kata malaikat, ya, saya takut nanti mau ngomong tidak keceplosan. Ngeri sekali orang Kristen sekarang, menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Udah gitu dia bilang Tuhan sudah tanggung dosaku. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang begini saudara. Engkau harus menghormati Tuhan. Ingat kisah Daud, gara-gara dia jatuh sama Betseba, dia membunuh suaminya Betseba. Tuhan bilang, karena kau merasa aku tidak melihat dosamu, engkau sudah menista aku. Dengan cara apa kita menista Tuhan? Waktu kau terus hidup dalam dosa dan kau pikir Tuhan tidak lihat. Itu sama dengan kau menista Tuhan, saudara. Bertobat, saudara, bertobat.
Keinginan daging, keinginan mata itu menyeret orang. Sehingga masuk ke dalam malapetaka. Ngeri sekali itu uang sebanyak itu saudara coba. Nggak pernah cukup. Nggak pernah cukup. Yang satu crazy rich. Ya koleksi tasnya 500 miliar. Aduh, dipamerin ke sana sini. Ternyata uang hasil korupsi. Mari kita ini sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Ya, saya nggak mau jadi crazy rich, nanti jadi crazy beneran. Ya, jadilah orang yang diberkati Tuhan. Kita nih makan berapa sih banyaknya saudara? Makan sehari cuma tiga kali, nggak bisa banyak juga. Syukuri hidup. Kalau pas Tuhan kasih berkat menikmati, ya nikmati. Tapi jangan kebablasan sehingga menghalalkan segala cara. Ingat, pada saat nanti kita mati, kita cuma masuk di kuburan yang ukurannya itu cuma segitu. Ya, seberapapun harta yang kau miliki tidak bisa kau bawa di dalam kuburan. Yang ketiga dikatakan di sana ada keangkuhan hidup, kesombongan. Ya, sering kali orang tuh lupa diri. Banyak yang berkata, tuh bu, gara-gara udah kaya sombong. Jangan salah, miskin sombong juga banyak. Ya, jadi yang namanya sombong ini memang saudara sudah memang bakat dari masih dalam kandungan, sebab kita dikandung di dalam dosa. Ya, tapi jangan sombong. Ingat, kita ini hanya dari debu. Nanti satu saat kita mati semua kembali menjadi debu. Ya, nggak ada yang bisa kita sombongkan. Mari yang kita banggakan di hidup ini adalah karena aku mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal aku. Dia memberi aku anugerah keselamatan. Itu yang harus kita banggakan. Ya, jangan bangga kalau kaya, nggak punya Yesus, kau hidup dalam dosa. Ya, kasihan kau di hadapan Tuhan, melarat saudara. Hari-hari ini yuk kita hidup yuk hanya bagi kepentingan Tuhan. Ya, kita hidup hanya bagi kepentingan kehendak Tuhan. Sebab ayat tadi berkata yang terakhir, ya sebab ya dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Waktu kita hidup menjadi pelaku firman, tidak usah takut mati. Karena kita ada di dalam kekekalan. Waktu kita hidup dalam kekudusan, tidak ada yang perlu kita takutkan. Loh, saya ini loh kemarin mau berangkat dari New York pulang. Itu kan perjalanannya kan 12 jam dulu sampai di Doha. Dari Doha kita lanjut 8 jam. Ya, bayangkan baru mau naik pesawat, saya ini buka-buka IG saudara. Tiba-tiba mata saya tertuju ke satu berita di IG, peramal. Ada peramal meramalkan dalam waktu-waktu dekat ini akan ada pesawat jatuh. Kurang ajar enggak itu berita? Saya baru mau naik pesawat, penerbangan 12 jam non-stop sampai di Doha, lalu lanjut 8 jam. Baca berita, ramalan dari seorang peramal di Indonesia, bahwa hari-hari ini akan ada pesawat jatuh. Kira-kira saudara, loh sebagai manusia deg-degan nggak? Enggak ya? Saudara robot ya? Saya jujur deg-degan saudara. Ya dalam hati saya, kenapa juga saya baca itu berita tadi? Masuk loh ke dalam pikiran saya. Lalu turun ke jiwa. Tadi kan cuma di mata, mata membaca. Jangan engkau izinkan masuk ke pikiran. Kalau masuk ke jiwa, jiwamu terganggu, maka kau sakit jiwa. Loh benar, jiwa itu kan pikiran, perasaan, dan kehendak. Masuk ke pikiran saya saudara. Lalu saya mulai rasa takut. Saya bilang ini enggak benar, ini setan. Ya, apa yang membuat akhirnya iman saya kuat? Tuhan, engkau sudah menebus dosaku. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Tapi kalau sudah waktunya aku mati, aku percaya ada kehidupan selama-lamanya di dalam Tuhan. Baru saudara hilang itu pikiran. Jadi saya di pesawat tidur nyenyak. Coba kalau kita biarkan. Merasuki di jiwa, lalu dia pengaruhi kita terus, lalu kita sakit jiwa, enggak bisa tidur, kan seringkali begitu saudara. Ya ibu-ibu, kau lihat tas nih di mall, bagus ya, tapi uangku enggak cukup, kau pulang. Besok kau balik lagi, kau lihat lagi, masih ada ya. Besok kau pulang, kau sakit jiwa itu. Sakit jiwa kau, bener. Ya, besar pasak daripada tiang. Lalu akhirnya berusaha gimana ya caranya, pinjam uang utang pakai kredit card
Beres-beresin utang loh, Tuhan udah mau datang loh. Saya bersyukur hari ini saya nggak punya utang 1 sen pun. Jadi kalau saya dipanggil Tuhan atau Tuhan datang sekarang, aman, saya terangkat saudara. Jangan banyak utang, amin. Bilang kanan kirimu, jangan utang loh kau. Apalagi utang online. Ya, tawarannya enak. Ya, karena handphonemu sudah kartunya berusia, berapa lama handphonemu itu berusia? 20 tahun. Berarti kau bisa mendapat 2 kali lipat, 40 juta. Enak ya. Cuma modal apa? Foto, pegang KTP, kirim, uang turun. Begitu ditagih, bunuh diri. Bertobat, ini keinginan daging. Membawa kebinasaan kan saudara? Ngeri loh, tidak terasa, tapi membuat sakit jiwa. Hidup itu aman, tenang, nyaman. Nggak ada utang kita nikmati. Ya nggak ada utang kita bisa makan sambal sama tempe, asal bahagia kan? Makanya saya bilang pura-pura bahagia susah. Lebih susah lagi pura-pura kaya. Nggak usah pencitraan, apa adanya aja. Mau pakai brand akhirnya menghalalkan segala cara. Mumpung nih saya khotbah di Plaza Indonesia. Banyak yang begitu saudara. Ya, Alkitab bilang jangan kau merawat tubuhmu untuk memuaskan semua keinginannya. Karena itu akan menyeret iman kita jauh dari Tuhan. Ya, mari kita berdoa, kuasai diri saudara. Ya, kau yang tahu hidupmu. Kau mau beli ini, taburanku sudah cukup nggak ya? Melebihi dari apa yang aku beli buat diriku. Kalau belum cukup lebih banyak taburanmu, jangan macam-macam. Sebab Tuhan menilai hati kita. Ya, jangan dikuasai dunia saudara. Ya saya kalau dikasih orang ya saya pakai. Ya, tapi untuk memikirkan sampai nggak bisa tidur, mau beli ini, mau beli itu, aduh saudara, tolak jauh-jauh dari pikiran kita. Ya, masih banyak hal kehendak Bapa yang harus kita lakukan. Dan ayat ini berkata, dunia ini memang sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Bahkan sekalipun kiamat nanti dunia ini berlalu, orang yang melakukan firman Tuhan, kita akan tetap hidup bersama-sama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Mari saudara, biar hari-hari ini menjadi hari introspeksi diri buat setiap kita. Mari kita banyak merenung di kaki Tuhan. Mari kita mengukur ya apakah kita ini hidup di bawah arus dunia atau tidak. Karena itu kita mau angkat pujian hari ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup hari ini. Karena salib-Mu kami menang atas dunia ini. Tuhan sudah memberikan kita kuasa kemenangan. Bangkit berdiri bersama saudara.